Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Klien dengan kolostomi baru yang dibuat 2 hari yang lalu mulai flatus berbau busuk dari stoma. Apa interpretasi perawat yang benar? A. Hal ini normal, kejadian yang diharapkan. B. Klien mengalami gejala awal iskemia usus. C. NGT klien seharusnya tidak boleh dicabut. D. Hal ini menunjukkan persiapan praoperasi usus yang tidak adekuat. Atau E. Hal ini menunjukkan hiperperistaltik pada saluran cerna. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Hal ini normal, kejadian yang diharapkan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, kembalinya gerakan peristaltik setelah pembuatan kolostomi. Klien mulai mengeluarkan flatus berbau busuk dari stoma. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi usus kembali normal dan sesuai kondisi yang diharapkan. Dalam 72 jam pasca pembedahan, klien harus mulai BAB dari kolostomi. Pilihan B, C, D, dan E tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Perawat sedang merencanakan asuhan keperawatan kepada klien yang merupakan saksi Jehovah. Klien sudah diberitahu bahwa dia memerlukan prosedur pembedahan. Perawat mempertimbangkan keyakinan religius klien dalam menyusun perencanaan dan harus mendokumentasikan informasi yang mana? A. Klien meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. B. Pemberian obat tidak diperbolehkan. C. Pembedahan dilarang dalam pemeluk keyakinan ini. D. Pemberian darah dan produk darah tidak diizinkan. Atau E. Pembedahan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Pemberian darah dan produk darah tidak diizinkan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, di antara saksi Jehovah, pembedahan tidak dilarang, tetapi pemberian darah dan produk darah dilarang. Pemeluk keyakinan ini percaya bahwa tidak ada kehidupan pasca kematian. Pemberian obat dapat diterima, kecuali jika obat tersebut berasal dari produk darah. Pembedahan bertentangan dengan kehendak Tuhan, bukan keyakinan yang dilarang dalam keyakinan ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perawat sedang memberi instruksi terkait pelaksanaan hemoroid pada klien yang berada di trimester kedua kehamilan. Mana pernyataan klien yang mengindikasikan kebutuhan untuk instruksi lanjutan? A. Saya harus menghindari mengejan saat BAB. B. Saya dapat dengan hati-hati memasukkan hemoroid ke dalam rektum. C. Saya bisa menggunakan kompres es pada hemoroid untuk mengurangi bengkak. D. Saya bisa menggunakan kompres hangat pada hemoroid untuk menurunkan ukurannya. Atau E. Saya harus menggunakan obat pencahar. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Saya bisa menggunakan kompres hangat pada hemoroid untuk menurunkan ukurannya.
Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, penata laksanaan yang meringankan hemoroid termasuk menghindari konstipasi dan mengejan saat buang air besar, menghindari kompres dingin untuk mengurangi bengkak, memasukkan hemoroid dengan hati-hati ke dalam rektum, kemudian menggunakan pelunak feses, salep atau spray sesuai yang diresepkan, dan memposisikan diri untuk mengurangi tekanan pada hemoroid. Kompres panas meningkatkan aliran darah pada area dan meningkatkan ketidaknyamanan hemoroid. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Manakah yang merupakan fokus utama dari terapi milio? A. Suatu bentuk terapi modifikasi perilaku. B. Suatu pendekatan kognitif untuk merubah perilaku. C. Suatu lingkungan hidup, belajar dan bekerja. D. Suatu pendekatan perilaku untuk merubah perilaku. Atau E. Tatanan ruangan yang tepat bagi keamanan klien. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Suatu lingkungan untuk hidup, belajar, dan bekerja. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, terapi milio atau terapi komunitatif berfokus pada lingkungan untuk hidup, belajar, dan bekerja. Terapi tersebut mungkin berdasar pada beberapa terapi modalitas, mulai dari terapi terstruktur sampai dengan terapi pendekatan spontan dan humanis. Meskipun terapi milio termasuk dalam pendekatan perilaku, pilihan yang benar menggambarkan fokus utama pada terapi ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke teman-teman, kita next ke soal nomor 5. Saat sedang ditangani, klien yang dalam keadaan unrelax dipaparkan sebentar pada objek fobianya. Apa terminologi yang dipakai untuk modifikasi perilaku ini? A. Terapi milio. B. Terapi aversi. C. Terapi pengendalian diri. D. Desensitisasi. Atau E. Latihan asertif. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Desensitisasi. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, desensitisasi sistematis adalah bentuk terapi yang digunakan pada klien yang dipaparkan sebentar pada objek fobianya saat dalam keadaan rileks. Paparan ditambah sampai kecemasan atau rasa takut pada objek atau situasi tersebut hilang. Manajemen milio adalah dengan memberikan lingkungan yang aman, terapeutik, dan dapat diterapkan, dan bukan skenario. Sisa jawaban lainnya adalah jawaban salah, karena tidak melibatkan intervensi yang disebutkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-6. Perawat bertanggung jawab pada perawatan klien yang mulai sering mengalami halusinasi. Mana aktivitas perawatan untuk klien yang tepat didelegasikan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Memastikan bahwa klien teratur minum obat. B. Mendiskusikan frekuensi dan durasi halusinasi dengan klien. C. Memberikan distraksi pada klien dengan memberikan klien papan permainan. D.
membantu klien mengidentifikasi adanya stresor baru yang dialami klien. Atau E. Membuat perencanaan pada klien halusinasi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Memberikan distraksi pada klien dengan memberikan klien papan permainan. Kita lihat pembahasannya. Meskipun semua jawaban merepresentasikan intervensi yang tepat, asisten perawat tanpa lisensi hanya diizinkan memberikan intervensi distraksi seperti papan permainan pada klien, sehingga intervensi tersebut bisa didelegasikan perawat setelah memberikan instruksi yang jelas pada asisten perawat tanpa lisensi. Pilihan lainnya yaitu memastikan klien teratur minum obat, karakteristik halusinasi, stresor, dan membuat perencanaan adalah tanggung jawab perawat dan tidak boleh didelegasikan pada asisten perawat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang klien berencana untuk mengikuti program Operator Anonymous atau sebuah organisasi nirbala yang membantu orang dengan gangguan makan. Pernyataan mana yang mengindikasikan bahwa klien membutuhkan informasi tambahan terkait kelompok bantuan ini? A. Pemimpinnya adalah seorang perawat jiwa. B. Anggotanya memberikan dukungan satu sama lain. C. Orang dengan permasalahan yang sama dapat membantu orang lain. D. Kelompok ini dibentuk untuk melayani orang lain dengan masalah yang sama. Atau E. Saya bisa berbagi pengalaman dengan yang lain. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Pemimpinnya adalah seorang perawat jiwa. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, penyokong dari kelompok bantuan ini merupakan anggota kelompok yang telah berpengalaman. Perawat jika mungkin diminta oleh kelompok sebagai narasumber, namun tidak menjadi pemimpin kelompok bantuan tersebut. Pilihan jawaban yang lain merupakan karakteristik kelompok bantuan tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Perawat sedang memeriksa tanda persalinan pasti dan tidak pasti pada klien multipara. Perawat dapat menyimpulkan bahwa klien mengerti tanda persalinan pasti jika klien menggunakan kalimat yang mana? A. Saya tidak akan melahirkan sampai bayi saya turun. B. Kontraksi akan saya rasakan di daerah perut. C. Kontraksi saya akan lebih tidak nyeri jika saya berjalan-jalan. D. Kontraksi saya akan meningkat baik durasi maupun intensitasnya. Atau E. Saya akan merasa mual saat mendekati persalinan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Kontraksi saya akan meningkat baik durasi maupun intensitasnya. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, tanda persalinan pasti adalah saat kontraksi meningkat baik durasi maupun intensitasnya. Penurunan janin dikenal sebagai engagement dan muncul saat bayi turun dari daerah pelvis 2 minggu sebelum tanggal taksiran partus. Kontraksi terasa di daerah perut dan kontraksi yang menurun saat berjalan-jalan adalah tanda persalinan tidak pasti. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9.
Perawat mempersiapkan perawatan klien yang sedang sekarat dan beberapa anggota keluarga berada di samping tempat tidur klien. Yang manakah teknik terapeutik yang seharusnya digunakan saat berkomunikasi dengan keluarga? A. Mempersilahkan keluarga untuk mengenang. B. Mengambil keputusan untuk keluarga. C. Mendorong keluarga untuk mengungkapkan perasaan keingintahuan dan ketakutannya. D. Menjelaskan semua yang terjadi kepada semua anggota keluarga. Atau E. Tidak menyentuh dan memeluk klien juga anggota keluarga. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendorong keluarga untuk mengungkapkan perasaan keingintahuan dan ketakutannya. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perawat harus menentukan apakah ada juru bicara keluarga dan berapa banyak yang ingin diketahui oleh klien dan keluarga. Perawat perlu memberikan kesempatan kepada keluarga dan klien untuk mendapatkan informasi dan membantu proses pengambilan keputusan jika diminta. Perawat seharusnya mendorong keluarga untuk mengungkapkan perasaan, keingintahuan, ketakutannya, serta menenangkan klien. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 10. Perawat sedang memberikan instruksi pada orang tua dengan skoliosis terkait dengan penggunaan traksi. Kalimat mana dari orang tua yang mengindikasikan kebutuhan akan instruksi lanjutan? A. Saya akan memotivasi anak saya untuk melakukan latihan yang telah disarankan. B. Saya akan memakaikan pakaian yang lembut di bawah traksi. C. Saya harus mengoleskan lotion di bawah traksi untuk mencegah kulit traksi. D. Saya harus menghindari penggunaan bedak karena akan menggumpal di bawah traksi. Atau E. Saya akan mengatakan kepada anak saya untuk tidak melakukan aktivitas yang dilarang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Saya harus mengoleskan lotion di bawah traksi untuk mencegah kulit traksi. Kita lihat pembahasannya. Traksi dapat digunakan dalam penanganan skoliosis. Traksi bukan tindakan kuratif, namun memperlambat perkembangan kurvatur untuk memperlambat kesempatan tulang belakang tumbuh dan matur. Penggunaan bedak atau lotion di bawah traksi harus dihindari karena akan lengket dan menggumpal dan menyebabkan iritasi. Pilihan A, B, D, dan E adalah intervensi yang tepat untuk perawatan anak dengan penggunaan traksi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.